Pak, maaf mengganggu waktunya dan juga makasih untuk kesempatan waktunya untuk terima wawancara kita. Ya, Bolehkah saya bertanya untuk Bapak dengan tugas kami yaitu wawancara? boleh, silakan. Baik. Pertanyaan saya itu pertama, berapa sering Bapak menerima feedback dan perusahaan dan pekerjaan? Kalau feedback itu hampir setiap hari ada ya, karena kan kita membuat produk di manufacturing itu dari beberapa departemen, terutama dari maintenance, engineering, dan quality ya, seperti itu. Ya. Dan untuk feedback tersebut apa membantu Bapak untuk dalam berkembang dalam pekerjaannya dan Ya, tentunya sangat membantu ya, karena feedback ini itu adalah suatu masukan yang enggak kita bisa lihat ya. Jadi semua masukan, semua feedback dari beberapa departemen termasuk dari karyawan sendiri itu kita tampung dan kita bikin kategori. Ada kategori yang sifatnya cepat untuk diperbaiki dan ada yang punya waktu seperti itu. Oh, baik. Dan selanjutnya pertanyaan kedua saya, bagaimana proses rekrutmen di perusahaan Bapak? Proses rekrutmen untuk yang di perusahaan kami itu ada dua kategori. Ada yang buat operator, ada yang buat staff. Kalau buat operator biasanya kalau kami dari produksi itu misalkan membutuhkan 10 karyawan. Nah, itu kami membutuhkan karyawan membuat format permintaan ke HRJ Personalia. Nanti dari Personalia akan mencari. Nah, kemudian setelah dicari nanti akan tes dan bagian kami adalah interview. Nah, untuk yang staff itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing departemen dan itu kriterianya adalah biasanya dari D3 atau S1. Dan apakah untuk SMA bisa dapat kesempatan untuk bekerja di perusahaan Bapak? Tentu sangat bisa, karena untuk level SMA itu biasanya operator untuk karyawan ya, untuk operator, dan itu untuk kebutuhan produksi atau departemen yang terkait yang membutuhkan yang level SMA. Oh, baik Pak, terima kasih untuk informasinya. Oke, dan sama-sama. selanjutnya mungkin saya tidak ada pertanyaan lagi, mungkin teman saya mungkin ada pertanyaan. Oke, Terima kasih Pak. sama-sama. Oke, selamat siang Pak. Selamat siang. Di sini saya mau wawancara Bapak tentang PT Excedia. Ya, di sini perusahaan Bapak itu bergerak di bidang apa sih divisinya? Kebetulan kalau perusahaan kami itu bergerak di bidang manufacturing dan produknya adalah kopling untuk roda 2 dan roda 4. Oke, berarti motor mobil ya. Nah, itu koplingnya seperti apa sih Pak maksudnya? Jadi yang dimaksud dengan kopling itu adalah salah satu komponen yang ada di motor atau di mobil itu untuk menggerakkan motor. Kalau tepatnya mungkin kalau kalian punya motor yang matic, nah itu koplingnya, kalau contoh misalkan Honda Beat. Honda Beat itu koplingnya kopling matic, itu saya yang buat. Nah, kalau di mobil itu pergerakan kopling 1, 2, 3, 4 itu koplingnya. Seperti klat gitu ya? Iya. Nah, klat itu berarti bagian dari Komponen otomotif. komponen berarti. Betul. Letak perusahaan Bapaknya ini ada di mana sih? Ya, untuk letak perusahaannya tepatnya ya di kawasan KIC Karawang Barat. Cabangnya berarti hanya di Jakarta atau gimana? Nah, untuk di Indonesia cuma 2, itu ada di Karawang dan di Jawa Timur. Kalau di luar negeri itu ada atau tidak cabangnya? Kalau di luar negeri kita kebetulan induknya di Jepang, dan kalau di ASEAN itu ada Indonesia, ada Malaysia, ada Singapura, Vietnam, Thailand. Bapaknya bagian divisinya apa nih bagiannya gitu Nah, Bapak? kalau saya kebetulan dikasih kepercayaan di produksi, itu, dan posisi saya kebetulan dikasih amanat sebagai asisten manajer. Oke, berarti Bapak hanya ditempatkan di Karawang ya tadi? Ya, Oke. di Karawang. Sebelumnya makasih ya Terima Pak. kasih sama-sama. Selamat siang Pak. Selamat siang. Maaf Pak, saya ada pertanyaan buat Bapak. Oke, silakan. Kira-kira ada beberapa orang di sana. Kebetulan karyawan yang ada di perusahaan kami itu sekitar 735 orang. Terus setiap divisi dibagi berapa? Nah, untuk detailnya masing-masing divisi itu beda-beda ya, cuman karena saya sebagai orang produksi, jadi dari seluruh karyawan yang ada di perusahaan kami itu 50% adalah orang produksi. Apa visi dan misi yang dijalankan oleh perusahaan? Nah, visi dari perusahaan kami itu adalah ada visi jangka panjang dan jangka menengah. Nah, untuk jangka panjangnya itu ada 3 kategori.
yaitu yang pertama adalah bagaimana menciptakan sukacita bagi karyawan, bagaimana menciptakan sukacita bagi pelanggan, dan bagaimana menciptakan sukacita bagi masyarakat sekitar, seperti itu. Nah, misinya sendiri adalah bagaimana perusahaan kami berkembang secara global sehingga bisa berkontribusi terhadap masyarakat sekitar, seperti itu. Terus kira-kira filosofi perusahaan Bapak apa? Nah, filosofi yang ada di perusahaan kami itu tertuang dalam XCD Way, ya. Dan salah satunya adalah tadi disampaikan itu menciptakan sukacita bagi menciptakan sukacita seperti itu. Dan juga ada di dalamnya adalah bagaimana mengembangkan buat kemajuan di perusahaan, baik ke karyawan atau kepada masyarakat sekitar. Oke Pak, terima kasih atas jawaban Bapak. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih, sama-sama. Selamat siang Pak. Selamat siang. Saya ada pertanyaan, salah satu pertanyaan itu gimana persaingan dari PT XCD itu dari perusahaan apa aja sih? Oke, persaingannya tentunya banyak ya. Kalau untuk di Indonesia itu kita untuk roda 2-nya ada ya. Kalau untuk roda 4-nya ada dan ada beberapa perusahaan dari Cina seperti itu. Untuk cara PT XCD ini mempertahankan dari pesaing-pesaing tersebut itu bagaimana caranya? Tentunya kita punya strategi ya, dan strategi itu ada di filosofi perusahaan. Nah, untuk menjaga supaya customer kita tetap percaya, kita menjaga kualitas atau mutu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah servis. Servisnya adalah delivery-nya tepat waktu. Seperti itu. Baik Bapak, terima kasih. Sekian pertanyaannya. Selamat sore. Selamat sore, sama-sama. Selamat sore Bapak. Di sini saya ingin bertanya. Saya akan bertanya tentang customer perusahaan dan bagaimana perusahaan menjaga kesejahteraan dan keselamatan karyawan. Pertama, siapa customer perusahaan dan bagaimana mereka dikelola? Oke, untuk customer perusahaan kami itu ada 2, customer yang roda 2 dan roda 4. Untuk roda 2-nya itu ada Honda sama Yamaha. Sementara untuk roda 4-nya ada Toyota, ada Daihatsu, ada Mitsubishi, Suzuki dan Isuzu. Nah, bagaimana mengelolanya? Tadi ya pertanyaannya, jadi tentunya kita mengelola dengan bagaimana kita memberikan jaminan atau servis ya, supaya si customer tetap percaya kepada kami, yaitu dengan menjaga mutu atau kualitas. Apa segmentasi pasar yang dilayani oleh perusahaan? Nah, segmentasi pasarnya adalah tentunya masyarakat umum. Kenapa? Karena produk yang kami buat adalah produk otomotif yang ada di dalam otomotif, baik itu motor ataupun mobil, ya, roda 2 atau roda 4. Tentunya yang kita berikan adalah bagaimana menjaga safety-nya, kualitas dan safety-nya. Kenapa? Karena produk yang kami buat adalah produk yang berhubungan dengan safety si pengguna kendaraan. Bagaimana perusahaan membangun loyalitas pelanggan? Nah, bagaimana membangun loyalitas pelanggan? Tentunya dengan menjaga tadi ya, dengan menjaga kepercayaan. Menjaga kepercayaan dari setiap pelanggan. Nah, keinginan pelanggan seperti apa? Nah, kita jaga ya supaya si pelanggan tidak merasa dirugikan. Ya tadi ya, tentunya yang paling utama adalah bagaimana menjaga mutu dan delivery tepat waktu. Terus bagaimana perusahaan menjaga kesejahteraan dan keselamatan karyawan? Nah, untuk menjaga kesejahteraan karyawan, tentunya yang pertama adalah karyawan diberikan seragam, ya. Tentunya juga diberikan fasilitas kesehatan, ya. Nah, kalau karyawannya sudah berumah tangga atau berkeluarga, tentunya buat ada fasilitas kesehatan buat keluarga, ya. Itu buat kesejahteraan karyawan. Nah, sementara buat menjaga keselamatannya, tentunya kita adalah untuk di manufacturing atau di proses itu kita sudah memberikan namanya safety untuk masing-masing mesin. Kenapa? Itu untuk menjaga supaya si karyawan nyaman ketika melakukan proses pekerjaan. Kalau bagaimana perusahaan menangani kecelakaan kerja dan bagaimana pencegahannya? Nah, ketika terjadi kecelakaan kerja ya di manufacturing atau di produksi, yang pertama yang kami lakukan adalah tentunya membawa korban dulu ya. Membawa si korban itu ditangani oleh klinik perusahaan. Apabila korban itu berat, bahkan dia dibawa ke rumah sakit terdekat. Rumah sakit terdekat. Betul, itu untuk korban. Sementara untuk pencegahannya adalah ketika terjadi eksiden, dari semua lini termasuk manajemen itu akan melakukan pengecekan
Pengecekan ke area produksi, ke area mesin yang ketika itu terjadi kecelakaan. Nah, dianalisa, kemudian dilakukan perbaikan. Nah, setelah melakukan perbaikan, tentunya memberikan training kepada karyawan, dan kita juga melakukan perbaikan ke setiap proses yang mesinnya sama, seperti itu. Kalau trainingnya itu ada apa? Trainingnya itu ada, terutama yang safety ya. Jadi ketika kita melakukan training safety, itu kita memberikan training misalkan bagaimana kita menggunakan cara pengecekan safety sensor yang ada di mesin. Itu nggak boleh menggunakan tangan, tetapi menggunakan alat bantu. Terus ketika si karyawan bekerja di ketinggian, kita memberikan training bagaimana cara bekerja di ketinggian. Itu yang menggunakan safety belt atau menggunakan helm dan menggunakan safety shoes seperti itu. Iya Pak, Gemba itu tentang apa sih? Gemba itu sebetulnya macam-macam ya. Gemba itu pengertiannya adalah kita melakukan pengecekan ke lapangan. Ke lapangan itu maksudnya ke manufacturing proses ya. Ada yang sifatnya Gemba buat produksi, ada yang sifatnya Gemba ketika ada kecelakaan kerja. Yaitu Gemba itu mengecek kenapa-kenapanya. Ya, mengecek lokasi terjadinya kecelakaan kerja, dan setelah itu kita menganalisa. Itu namanya Gemba. Itu Gemba itu istilah bahasa Jepang. Bahasa Jepang. Bahasa Jepang itu istilah Gemba itu bahasa Jepang. Itu di Jepang itu ada namanya Gemba Genbutsu Sugi. Nah, jadi Gemba yang dilakukan aktual di lapangan. Di perusahaan Bapak tuh ada family gathering nggak sih? Tentunya setiap perusahaan ada ya. Tapi tergantung sih, kalau di tempat kami kebetulan ada ya. Itu bagian dari salah satu menciptakan sukacita untuk karyawan dan keluarga. Yang tadi ada di visi misi. Ya, jadi setiap tahunnya kita ada namanya family gathering, karena itu adalah bagian dari wujud mensejahterakan keluarga dan keluarga karyawan seperti itu. Terima kasih Pak atas jawaban yang diberikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat sore. Sama-sama, selamat sore. Demikian wawancara yang telah kami lakukan dengan salah satu narasumber, yaitu Bapak Dudi Slamet Riyadi dari perusahaan PT XCD Manufacturing Indonesia. Dan teruntuk narasumber, kami ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kehadirannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.